kami Fakultas Medan, saya dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran bahasa Indonesia dari dosen pengampu Juliana Boy Panjaitan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang kalimat tanya di kelas 4 SD. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Lihat dulu kiri kanannya bagus ya bangkunya. Oke anak-anak ibu, silakan dulu diisi bangkunya. Diisi dulu yang di depan, jangan yang di belakang. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Nah ibu mau menyuruh Andi dulu mimpin doa pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Andi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu mau mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak ibu? Oke, mau hadir ya? Oke. Ada yang tahu materi kita yang minggu lalu? Tidak ada. Jadi, kok semua ya? Udahlah, gampang aja. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu mau bertanya. Siapa yang memberikan kalian uang jajan setiap harinya ke sekolah? Siapa anak ibu? Ibu. Oh, oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kamu tidak mempunyai uang untuk membeli makanan? Kenapa? Gak makan? Duduk di kelas? Oh, oke. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kalimat tanya. Kalimat tanya itu adalah kata yang digunakan dalam sebuah kalimat untuk menanyakan suatu hal atau mengajukan pertanyaan baik terkait benda, tindakan, atau keadaan. Kata tanya diajukan guna mendapatkan jawaban atas sebuah pertanyaan berupa informasi, penjelasan, atau pernyataan. Nah, anak-anak ibu di sini ada jenis dan fungsi dari kalimat tanya. Yang pertama itu ada apa. Nah, kata tanya apa itu berfungsi untuk menanyakan benda. Contohnya, apakah dia salah satu huruf di sini? Yang kedua, siapa? Nah, kata tanya siapa itu berfungsi untuk menanyakan orang atau subjek pelaku. Contohnya, siapa nama anak itu? Yang ketiga, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan acara ini akan berakhir? Yang keempat itu, berapa? Fungsi kalimat tanya berapa itu adalah untuk menanyakan satuan harga atau jumlahnya. Contohnya, berapa harga barang ini? Yang kelima, mengapa? Kalimat tanya mengapa ini berfungsi menanyakan suatu sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kamu bertindak ceroboh? Yang keenam, yaitu bagaimana? Kata tanya bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan keadaan atau penjelasan suatu peristiwa atau suatu hal. Contohnya itu, bagaimana cara kamu mengikat sepatu dengan baik? Yang kedua itu, bagaimana keadaannya setelah dia jatuh dari sepeda motor. Nah, sekian penjelasan dari jenis dan fungsi dari kalimat tanya. Nah, sebelum kita memutar video pembelajaran, ibu akan memberikan kelompok. Nah, kelompok itu akan ibu bagi 6 kelompok yang berjumlah 5 orang satu kelompok. Di situ nanti kalian akan berdiskusi atau menuangkan hasil dari pemikiran kalian masing-masing tentang video yang akan ibu paparkan di depan. Oke. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih gimana caranya orang-orang zaman dulu ketika ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan hingga berpakaian? Apakah dengan cara membeli? Padahal zaman dulu kan belum ada uang. Pada zaman peradaban manusia, saat itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan perburuan di hutan-hutan seperti memburu binatang untuk dimakan dan mengambil kulit-kulit pohon untuk dijadikan pakaian. Jadi, pada saat itu, manusia berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Karena pada masa itu manusia menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi kurang untuk memenuhi kebutuhannya, dan mereka menyadari bahwa mereka perlu untuk berinteraksi antara sesama. Akhirnya, mereka berinovasi untuk melakukan sistem pertukaran.
barang dengan barang, barang dengan jasa, dan lain sebagainya yang kemudian disebut sistem barter. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sistem barter ini memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidaksepakatan antar individu. Kemudian, manusia kembali berinovasi dan terciptalah uang barang atau uang komoditas. Maksudnya adalah adanya patokan standar pembayaran seperti gandum, hewan ternak, dan biji-bijian untuk ditukarkan. Namun, di situ kembali menuai kendala. Pada abad 550-560 sebelum Masehi, seseorang dari bangsa Yunani mencetuskan untuk pertama kalinya menciptakan uang logam yang nilainya ditentukan dari bahan pembuatannya seperti terbuat dari emas dan perak. Namun, karena keterbatasan bahan baku, pada abad 1 Masehi muncullah ide pembuatan uang kertas oleh orang Tiongkok yang terbuat dari kulit kayu. Sejak saat itu, uang kertas berkembang ke seluruh penjuru dunia untuk dijadikan alat pembayaran yang sah dan dijadikan sebagai aktivitas ekonomi. Bahkan sampai saat ini pun uang kertas masih digunakan. Seiring berjalannya waktu, memasuki era digital, muncullah e-wallet atau dompet digital dan uang digital seperti cryptocurrency. Apakah di masa yang akan datang, uang kertas dan logam akan tergantikan dengan munculnya uang-uang digital? Coba menurut pendapat kalian, gimana tentang perkembangan uang di masa yang akan datang? Tulis di kolom komentar ya. Setelah menonton video ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya itu tentang kalimat tanya. Nah, dalam video tersebut ada beberapa pertanyaan. Jadi, masing-masing kelompok itu mengambil satu jenis kata tanya. Contohnya itu apa, bagaimana, siapa, dan kapan. Nah, jadi Ibu akan membagi kelompok per kalian. Nah, kelompok satu itu yaitu tentang kalimat tanya apa. Dan kelompok dua kalimat tentang tanya siapa. Yang ketiga di mana. Yang keempat kapan. Yang kelima berapa. Yang keenam di mana. Ibu kan tadi sudah memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Nah, waktu yang diberikan yaitu selama 20 menit. Setelah itu nanti, Ibu akan menyuruh perwakilan dari satu kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang kalimat tanya itu ke depan kelas. Tadi kan sudah masing-masing kelompok itu sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kembali, bagaimana tadi pembelajaran tentang kalimat tanya itu? Apakah semua sudah mengerti? Sudah? Sudah mengerti semua? Oke, nah di sini Ibu akan mengulang kembali apa itu kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu adalah kata tanya yang digunakan dalam sebuah kalimat untuk menanyakan suatu hal atau mengajukan pertanyaan, baik terkait tindakan atau keadaan. Nah, kata tanya digunakan untuk mendapatkan jawaban atas sebuah pernyataan. Tadi Ibu sudah menjelaskan kembali apa itu kalimat tanya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang akan dikumpul minggu depan, yaitu tentang kalimat tanya. Nah, masing-masing siswa itu membuat pertanyaan 10 pertanyaan dari jenis-jenis kalimat tanya tersebut. Oke, sekian hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu akan mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Oke.